Dengan hengkangnya Joel Matip dan potensi Kostas Tsimikas untuk pergi juga pada musim panas ini, Liverpool membutuhkan seorang bek dan Riccardo Calafiori bisa menjadi jawaban yang tepat. Mereka yang jeli mengamati kejuaraan Eropa pasti akan melihat Calafiori seperti pemain veteran tim Italia, mengingat kedewasaannya saat bermain untuk tim juara bertahan tersebut. Padahal pemain berusia 22 tahun ini baru saja melakukan debut internasionalnya 2 minggu sebelum pertandingan pembuka Italia melawan Albania. Setelah menjadi starter dan mencatatkan clean sheet dalam pertandingan pemanasan terakhir Italia melawan Bosnia, pelatih Luciano Spalletti cukup terkesan untuk memilih bek kidal ini di setiap pertandingan grup mereka. Dalam 3 pertandingan, pemain Italia berambut panjang ini sudah menjadi pemain vital bagi tim nasional. Dan jelas terlihat saat Calafiori diskors, mereka kalah 2-0 dari Swiss di babak 16 besar. Nah, kini mari kita lihat alasan mengapa Liverpool wajib mengalahkan Arsenal dalam perebutan tanda tangan Riccardo Calafiori di bursa transfer musim panas ini. Simak penjelasan kami sebagai berikut. Liverpool minim bek tengah. Hengkangnya Matip membuat Liverpool hanya memiliki Virgil van Dijk, Jadon Quansah, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez sebagai bek tengah tim utama mereka. Biasanya 4 bek dianggap cukup untuk sebuah tim dengan bantuan dari pemain akademi. Namun keadaan Liverpool menunjukkan hal yang berbeda. Konate adalah bek yang brilian, tetapi terlalu sering absen karena cedera. Dalam karir profesionalnya, pemain berusia 25 tahun ini sudah absen lebih dari 1 tahun. Joe Gomez adalah pemain lain dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Tetapi, dalam kasusnya, dia hampir tidak pernah bermain sebagai bek tengah. Musim lalu, dia hanya bermain 3 kali di posisi bek tengah untuk Liverpool. Sebaliknya, Gomez menghabiskan sebagian besar musim sebagai bek sayap dan bahkan mengisi posisi gelandang bertahan pada 2 kesempatan. Itu menyisakan Virgil van Dijk dan Jadon Quansah yang masih berusia 21 tahun. Keadaan ini membuat Liverpool membutuhkan bek lain, dan karena tidak ada prospek langsung dari pemain akademi, The Reds harus beralih ke bursa transfer. Perlu dicatat bahwa Rhys Williams dan Nat Phillips masih berstatus pemain Liverpool. Tetapi Phillips diperkirakan akan pergi musim panas ini dan keduanya tidak cocok dengan gaya bermain The Reds. 1 transfer, 2 solusi. Selain memperkuat pilihan Liverpool di posisi bek tengah, Calafiori juga bisa membantu memecahkan masalah posisi lainnya. Memulai karirnya sebagai bek kiri, pemain Bolonya ini telah bertransisi menjadi bek tengah setelah bermain di skema 3 bek. Dengan Kostas Tsimikas yang berpotensi hengkang musim panas ini, dan Andy Robertson yang tampaknya tidak bisa bermain di setiap pertandingan seperti tahun-tahun sebelumnya, Liverpool bisa menggunakan bek kiri lainnya. Musim lalu, Gomez bermain di posisi tersebut sebanyak 19 kali. Tetapi sebagai pemain berkaki kanan, dia tidak secara alami cocok untuk peran itu. Dengan Calafiori, Liverpool akan memiliki opsi lain yang mungkin bisa lebih memberikan kontribusi serangan ketika dia dibutuhkan di posisi itu. Namun dia bukanlah opsi jangka panjang, karena atributnya paling cocok untuk membawa keluar dari posisi sentral untuk Liverpool. Di akademi, Owen Beck dan Luke Chambers sama-sama menunjukkan janji, terutama dalam serangan. Tetapi Calafiori akan menjadi opsi yang lebih solid dengan Conor Bradley atau Trent Alexander-Arnold yang menusuk dari sisi lain. Ketika itu terjadi, skema 3 bek yang akan dibentuk pemain Italia ini dengan para bek tengah lainnya tidak akan asing lagi. Calafiori profil yang tepat. Apa yang menonjol dari Calafiori saat Anda melihatnya adalah betapa tenangnya dia terlihat saat menguasai dan tidak menguasai bola. Dia jarang panik ketika lawan menghadapinya 1 lawan 1, dan dia senang memerintah rekan-rekannya di sekitarnya. Tidak berbeda dengan Virgil van Dijk. Namun, di mana dia merasa paling cocok untuk Liverpool adalah saat membawa bola. Selama setahun terakhir, ia telah berhasil membuat hampir 0,2 assist per 90 menit, yang berarti ia berada di peringkat 1% teratas dari semua bek di 5 liga top Eropa. Statistik lain yang menunjukkan kemampuannya untuk membantu tim membangun serangan dari belakang adalah dalam cara dia menciptakan peluang. Dia menghasilkan 1,76 tindakan menciptakan tembakan per pertandingan, menempatkannya di persentil ke-97 di antara sesama bek lainnya. Dia juga menempati peringkat tertinggi dalam membawa bola ke depan
sebesar 1,07 per 90 menit, yang menunjukkan dia nyaman bergerak maju dengan bola di kakinya. Selama bertahun-tahun, kita melihat betapa menguntungkannya memiliki Matip yang membawa bola keluar dari area pertahanan, dan umpan jauh Virgil van Dijk sama pentingnya dalam melancarkan serangan. Apakah transfer Calafiori akan terwujud? Nah, tanda-tandanya mengarah ke Liverpool yang memiliki minat yang tulus. Tetapi hasilnya akan tergantung pada harga, penilaian klub terhadap target lain, dan preferensi pemain. Menurut James Horncastle dari The Athletic, Liverpool termasuk di antara tim yang menanyakan ketersediaan Calafiori. Juventus, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Brighton, West Ham, dan bahkan Real Madrid semuanya telah dikaitkan dengan peminat bek kiri tersebut. Namun Arsenal dilaporkan paling dekat dengan transfernya, dengan jurnalis Gianluca Di Marzio menulis bahwa The Gunners adalah tim yang berada di posisi terdepan. Klub diberi harapan awal pekan ini oleh Direktur Olahraga Bolonya, Giovanni Sartori, yang mengakui kesepakatan itu mungkin terjadi jika biayanya cukup besar. Mereka baru saja merekrut Calafiori 12 bulan lalu, jadi mereka masih harus melihat apa yang terjadi. Tetapi dalam rencana Bolonya, mereka ingin mempertahankannya. Meskipun Calafiori jelas merupakan pilihan yang kuat untuk Liverpool, penampilannya di Euro 2024 akan menaikkan harganya, dan Richard Hughes harus memutuskan apakah dia sepadan dengan resikonya. Bagaimana menurutmu? Apakah Calafiori pemain yang tepat bagi Liverpool? Atau ada nama lain yang menurutmu lebih tepat bagi The Reds? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.